Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BV Matika, belajar asik matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 4 semester 1. Dengan bahasan utama adalah pecahan. Oke adik-adik, kita hari ini akan berbicara tentang pecahan. Apa itu pecahan, macam-macam pecahan, dan jenis-jenis pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan asli yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan asli. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi sederhana ya, pecahan itu ada dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, jelas ya, ini sangat jelas ya. A sebagai pembilang, B penyebut. Pembilang, penyebut. Ini kadang-kadang kita sering sekali terbalik. Jadi mesti diingat betul-betul. Pembilang, penyebut. Oke. Kita akan mengenal pecahan biasa. Nah, ini ada sepotong kue tar yang udah terpotong seperempat bagiannya. Ini masih ada seperempat, dan masih tersisa 3/4 bagian. Ini contoh pecahan biasa. Nah, ini ada sebuah diagram yang udah terpotong 2, terus yang setengahnya terpotong 4 lagi. Nah, ini yang bisa kita sebut pecahannya. Nah, lebih jelasnya seperti gambar berikut ini. Ini setengah, gambar yang berwarna kuning adalah 1/2. Ini ada 2 bagian. Seperempat, 1, 4-nya dapat dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini dapat sepertiga, 1-nya dari yang warna kuning, 3-nya dari 1, 2, 3. Ini 3/4, 3-nya terdapat dari asiran yang berwarna kuning, 1, 2, 3, 4 ada total keseluruhannya. Ini coba arsiran pada gambar A juga sama ya. Ini mengenal pecahan biasa. Ini jenis-jenis pecahan. Kalau A 1/4, ini 2/8 dan seterusnya ya. Ini pecahan. Nah, sekarang kita mencoba menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Apa itu pecahan senilai? Oke, kita coba simak berikut penjelasannya. Lihat gambar 1. Ini adalah gambar di mana bagian yang berwarna hijau itu adalah 1/2 bagian dari gambar. Oke. Gambar satunya 1/2. Gambar yang kedua adalah 2/4. Ini 2 nih. Daerah yang di blok warna hijau ada 2. 4-nya adalah total wilayah daerah. 4, 2/4. Nah, di gambar ketiga adalah 4/8, di mana ada 4 daerah yang di blok berwarna hijau dan ada 8 wilayah daerah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari daerah berwarna di gambar 1, 2, dan 3 memiliki daerah yang sama. Coba lihat. Ini sama-sama ya daerahnya ya. Sama-sama, cuman beda penyebutan. Ini disebut 1/2, ini 2/4, ini 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai.
Kenapa disebut pecahan senilai? Nah, kita lihat nih, daerahnya sama luasnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, pecahan senilai. Ngerti ya? Ini coba pendalaman materi, membuat pecahan senilai dengan membagi sama penyebut dan pembilang. Jadi ini pecahan senilainya bisa dibuat dengan membagi sama penyebut dan pembilang. Nah, kita lihat nih. 50 per 100 itu sama dengan 50 dibagi 2. 100-nya juga dibagi 2. Dapatnya 25 per 50. Oke. Atau 25 dibagi 2, dibagi 5. Atasnya dibagi 5, bawahnya juga dibagi 5. 50 dibagi 5 sama dengan 5 per 10. Ternyata bisa dibagi lagi ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Nah, ini disebut jadi 50 per 100, 25 per 50, 5 per 10, dan 1 per 2 merupakan pecahan senilai. Nah, ini kita membuat pecahan senilai dengan mengali sama penyebut dan pembilang. Nah, kita lihat nih. Sepertiga sama dengan, ini kita kalikan sama ya. Atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau kita kali lagi 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi pecahan senilai itu perkalian atau pengali dan pembaginya adalah bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut. Atau 8 dikali 2 sama dengan 16, 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi bilangan 1 per 3, 2 per 6, 8 per 24, 16 per 48 merupakan pecahan senilai. Ini senilai. Nah, sekarang kita menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu dalam bentuk yang terkecil. Dan ini coba kita lihat pecahan 12 per 40 dibagi 2. Menyederhanakan ini dalam artian disederhanakan, dikecilkan sehingga ke bagian yang tidak bisa dibagi kembali. Dibagi 2, 6 per 20. Nah, ini apakah masih bisa dibagi? Karena bilangan genap, otomatis masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi, bentuk sederhana dari 12 per 40 adalah 3 per 10. Oke. Nah, kita coba lihat contoh berikutnya. 16 per 64 sama dengan, atasnya dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Oke. Apakah 8 per 32 bisa disederhanakan lagi? Kan ini bilangan bulat, bilangan genap, otomatis masih bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, ini dapat 4 per 16. Apakah 4 per 16 bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, dapatlah 2 per 8. Apakah 2 per 8 bisa disederhanakan lagi? Ya, tentu saja bisa. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dapatnya seperempat. Apakah seperempat bisa disederhanakan lagi? Ya, tentu saja tidak bisa, teman-teman. Jadi bentuk sederhana dari 16 per 64 adalah 1 per 4. Coba lihat nih. Ini penguraiannya banyak. Disederhanakan berkali-kali. Ini disederhanakan pertama, kedua, ketiga, keempat, mesti 4 kali. Jadi ini cara menyederhanakan pecahan
hanya bisa membagi pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama dan nilai yang sama dan sampai tidak dapat dibagi lagi. Ini caranya nih berkali-kali ya. Ini cara menyederhanakan berkali-kali. Tentu masih ada cara yang lebih cepat dan tepat. Caranya seperti apa? Nah, berikut ini. Cara menyederhanakan pecahan. Yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pembagi yang terbesar. Nah, apa ini nilai pembagi yang terbesar? Kita lihat, simak penjelasan berikut ini. Nah, ini ada 12 per 40, di mana pembilangnya 12 dan penyebutnya 40. Bilangan pembagi yang mungkin dari kedua ini adalah 2 dan 4. Ini bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 4. Apakah ada yang lebih besar dari 4? 6. Apakah 40 bisa dibagi 6? Tentu tidak. Apakah 40 bisa dibagi 8? Juga tentu tidak. Jadi, bilangan pembagi yang besar adalah 4. Jadi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, ini bentuk penyederhanaan dengan menggunakan nilai pembagian terbesar. 4. Oke, jelas teman-teman? Kita coba contoh berikutnya. Nah, ini ada sebuah pecahan 16 per 64, di mana pembilang 16 dan penyebut 64. Bilangan pembagi yang mungkin adalah 16 bisa dibagi 2, 64 bisa dibagi 2, ya, karena bilangan genap tentu bisa dibagi 2. Oke, 2. Apakah 16 bisa dibagi 4? Tentu bisa. Apakah 64 bisa dibagi 4? Ya, juga tentu bisa. Kita tulis 4. Apakah 4 ini adalah nilai pembagi yang terbesar? Kita coba di angka 8 ya. Apakah 16 bisa dibagi 8? Ya, jawabannya bisa. Dan apakah 64 juga bisa dibagi 8? Ya, tentu bisa. Ternyata 16 per 64 sama-sama bisa dibagi 8. Apakah ada yang lebih besar? Kita coba ke angka 16. Apakah 16 bisa dibagi 16? Tentu saja bisa ya, teman-teman. Nah, sekarang apakah 64 bisa dibagi 16? Ya, bisa juga. Jadi, 16 adalah bilangan pembagi yang besar. Oke, jadi kita langsung saja. 16 dibagi 16 sama dengan 1. 64 dibagi 16 sama dengan 1/4. Nah, ini bentuk sederhana dari 16 per 64 adalah 1/4. Oke teman-teman, itu pembahasan singkat kita tentang pecahan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di 08 969 346 2926. Jika ada permasalahan dalam soal-soal latihan di sekolah, bisa langsung WhatsApp saya dengan memfoto soal tadi. Mari kita coba belajar bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.